Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Dini Rosita dan anggota saya bernama Cici Peprianti akan mencoba mendiskusikan terkait tugas dari mata kuliah ekologi dengan materi mengenai faktor lingkungan yang terdiri dari faktor biotik, faktor pembatas, habitat, dan relung. Nah, berakhir kepada materi sebelumnya, saya ingin bertanya kepada Cici Peprianti tentang mengenai faktor biotik. Apa yang Anda ketahui tentang terkait materi ini? Nah, terima kasih atas kesempatannya. Dari hasil beberapa referensi yang saya dapat, faktor biotik dari lingkungan adalah semua kehidupan makhluk hidup di bumi, baik itu individu, populasi, dan komunitas. Nah, contohnya yaitu gejala alam. Gejala alam biotik yang berkaitan dengan makhluk hidup dan lingkungannya yaitu fotosintesis, respirasi, pencernaan makanan, pertumbuhan, serta makhluk hidup dan lain-lain. Nah, selanjutnya mengenai faktor pembatas, kepada Dini Rosita, apa yang Anda ketahui tentang habitat? Baiklah, untuk menjawab pertanyaan dari Cici Peprianti yaitu habitat. Nah, habitat ini adalah tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Pada dasarnya, habitat adalah lingkungan fisik di sekeliling populasi suatu spesies yang mempengaruhi dan dimanfaatkan oleh spesies tersebut. Nah, menurut Clemens dan Selford 1939, habitat adalah lingkungan fisik yang ada di sekitar suatu spesies atau populasi spesies atau kelompok spesies atau komunitas. Nah, ada juga fungsi habitat dan macam-macam habitat. Memahami fungsi habitat adalah paling utama sebagai tempat tinggal dan bertahan hidup suatu organisme, sebagaimana pengertian habitat yang sudah dijelaskan. Macam-macam habitat. Nah, ada 5 macam-macam, di mana yang pertama itu ada habitat padang rumput. Habitat padang rumput merupakan daerah terbuka seperti ladang, lapangan yang ditumbuhi oleh rumput dan tanaman. Yang kedua yaitu daerah gurun. Nah, daerah gurun ini merupakan suatu wilayah yang curah hujannya sekitar 25 mm per tahun. Untuk yang ketiga ada daerah tundra, yang keempat ada daerah taiga, dan yang kelima hutan hujan tropis. Nah, untuk Cici, saya akan bertanya tentang apa yang Anda ketahui tentang faktor pembatas. Nah, faktor pembatas sendiri adalah faktor-faktor fisika dan kimia atau komponen abiotik yang menentukan apakah organisme atau komponen biotik dapat hidup dan berkembang dalam suatu ekosistem. Jadi, istilah faktor pembatas digunakan bagi organisme untuk menentukan daya adaptasinya terhadap faktor fisika dan kimia lingkungannya. Contohnya adalah air. Air mempunyai sifat sebagai stabilisator karena sifatnya yang secara bersama-sama mengurangi perubahan suhu sampai tingkat minimal, sehingga perbedaan suhu dalam air lebih kecil dan perubahan yang terjadi lebih amat lambat dibandingkan udara. Nah, selanjutnya yaitu apa yang Anda ketahui tentang relung ini? Nah, untuk pertanyaan terakhir dari Cici ini yaitu tentang relung. Dalam ekologi, merujuk pada posisi unik yang ditempati oleh suatu spesies tertentu berdasarkan rentang fisik yang ditempati dan peranan yang dilakukan di dalam komunitasnya. Konsep ini menjelaskan suatu cara yang tepat dari suatu organisme untuk menyelaraskan diri dengan lingkungannya. Relung dapat diartikan sebagai jumlah atau keseluruhan sumber daya biotik dan abiotik di lingkungan yang digunakan oleh suatu spesies. Sebagai contoh khusus, relung yang dimiliki oleh kadal pohon mencakup batas toleransi temperatur, ukuran batang di mana ia bertengger, waktu aktifnya di siang hari, serta ukuran dan jenisnya serang dan dimakannya. Faktor-faktor tersebut menjelaskan relung kadal atau peran ekologis, bagaimana ia menyesuaikan dengan lingkungannya. Baiklah, itulah tadi percakapan antara saya dengan saudari Cici Peprianti tentang faktor biotik, faktor pembatas, habitat, dan relung.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.